Untuk yang pertama, kita akan cek dulu indeks IHSG hari ini tanggal 10 Oktober. Untuk IHSG ditutup naik 0,45% ke level 6.922. Jadi untuk IHSG hari ini hijau ya, karena kalau kita cek di sini untuk indeks US-nya semalam hijau semua. Ini Dow Jones, S&P 500, Nasdaq semuanya ditutup hijau. Dan untuk hari ini untuk indeks Asianya sebagian besar juga hijau. Malahan untuk Nikkei hari ini naik cukup tinggi 2,4%. Kemudian Singapura Index naik 1% lebih. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini untuk IHSG tanggal 10 Oktober. Ini kita bisa lihat bareng-bareng secara keseluruhan. Sebenarnya untuk hari ini itu aslinya distribusi di BPSA cukup banyak ya, 311,3 M. Selain di saham Bank BCA untuk hari ini aslinya juga keluar di Medco, ASI, Goto, Adaro, MTKA. Kemudian yang paling banyak dibeli asing ada Telkom, Bank BNI, Bank Mandiri, PGO, AMRT, UNTR. Kalau untuk besok sih, semoga saja ini bisa nguji resistennya lagi yang di 6970-an ya. Oke, itu untuk IHSG, mungkin nanti lihat aja gimana untuk indeks globalnya ya. Semoga aja untuk indeks US ditutup hijau lagi dan IHSG bisa ngejar resistennya di 6970. Oke, itu untuk IHSG. Untuk supportnya masih di sini sih, 6870-an. Untuk saham yang pertama yang akan kita cek adalah saham BBCA yang paling banyak didistribusi asing ya. Hari ini untuk saham BBCA juga turun lumayan dalam, 1,38% ke level 8.925. Hari ini langsung open gap bawah, jadi di awal market langsung dibuka merah. Opennya di 9.000, kemudian langsung turun ya, dan nggak ada perlawanan lagi buat naik. Kalau kita pakai Bollinger untuk area supportnya ada di 8.850. Jadi misal besok masih turun, perhatikan aja area supportnya ini ya, 8.850 kalau mau entry. Kalau kita cek untuk transaksinya untuk saham BBCA aslinya sendiri net sell paling banyak hari ini 311,3 M. Kalau kita cek lebih detail lagi yang distribusi di saham BBCA sebenarnya hanya satu broker aja ya, ini yang paling banyak ZP, net sell 452 M, ZP versi asing. Selain ZP yang keluar ada YU, AG, CC versi asing. Kemudian yang nampung ini sebenarnya asing juga, ini BB, RE, KZ, AK, BK versi asing masuk. Cuman karena ZP-nya distribusi cukup banyak ya, hari ini untuk saham BBCA harganya turun. Untuk lokalnya sendiri net B ya, jadi turunnya saham Bank BCA di distribusi ZP versi asing. Lokalnya nampung sih, cuman ya tahu sendiri kalau aslinya distribusi banyak harga sahamnya turun ya untuk saham BBCA ini. Jadi untuk besok kalau ZP masih distribusi ada kemungkinan akan uji support kuatnya yang di 8.850. Oke, itu untuk saham Bank BCA ya. Untuk resisten terdekatnya ini di area 9.050, itu resisten terdekat untuk saham Bank BCA. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Bank BRI yang kemarin itu sempat nyentuh supportnya ya. Jadi mungkin yang udah ambil posisi kemarin pas nyentuh area 5.125 ya. Lumayan sih floating profit ya, walaupun hari ini naik, tapi habis itu turun lagi, sempat ke level 5.250 untuk harga tertinggi hari ini untuk saham Bank BRI, cuman ditarik turun lagi dan close di 5.175. Secara keseluruhan sih masih ditutup hijau ya, cuman 0,98% aja. Kalau secara teknikal untuk support kuatnya sih masih di 5125, semoga aja nggak jebol. Untuk hari ini tanggal 10 Oktober untuk saham Bank BRI aslinya net sell cuman nggak terlalu banyak, 24,1 M. Kalau kita cek lebih detail lagi, Bank BRI hari ini tanggal 10 Oktober secara keseluruhan ini kita bisa lihat bareng-bareng hitungannya sih yang masuk sama yang keluar ini nggak beda jauh ya. Untuk transaksinya juga didominasi oleh asing, yang distribusi asing, yang nampung juga asing. Untuk asingnya yang masuk ada AK, BK, KZ, TP, CC. Kemudian untuk lokalnya sendiri net buy ya, untuk lokalnya sih lebih banyak yang masuk, cuman nggak ada yang akumulasi banyak banget sih. Jadi untuk saham Bank BRI kemungkinan untuk besok
Coba kalau kita cek dari tanggal 2 ya, dari tanggal 2 bulan ini, berarti dari awal bulan ini untuk saham Bank BRI ini didistribusi oleh asing sih ya, ini kelihatan sekali aslinya distribusi. Yang jadi market maker utamanya YU masih net buy 147 M. Mungkin untuk besok kalau menurut saya sih mungkin akan sideways dulu ya, pas dekat-dekat area support 5125. Perhatikan saya level ini kalau mau entry ya, selama nggak jebol di bawah 5125, kemungkinan buat naik sih masih ada. Kalau menurut saya sih seperti itu, mengingat juga nggak ada sentimen yang negatif ya untuk saham Bank BRI sampai saat ini. Kita lihat aja besok ya, semoga masih bertahan di atas 5125 dan resistennya untuk level saat ini kalau secara Fibonacci ada di 5350. Oke, itu untuk saham Bank BRI ya. Untuk selanjutnya kita akan cek saham BBNI. Untuk BBNI hari ini naik sih 1,96%, langsung open gap atas ya, tadi di awal market langsung open di area 5175 ya, soalnya kemarin turun kan aslinya masuk, hari ini langsung open gap atas, sempat turun uji support tertekannya 5150, cuman ditarik naik lagi. Kalau kita cek hari ini untuk aslinya juga masih net buy. Di BBNI hari ini aslinya masih net buy 83,4 M ya, dan kalau kita cek dari kemarin aslinya juga masuk ya, turunnya saham Bank BNI kemarin ditampung asing. Kalau kita cek lebih detail lagi di saham BBNI ini sebelum stock split juga aslinya masih terus masuk ya, jadi kemungkinan buat naik lagi sih kalau menurut saya sih masih ada kemungkinan sih, apalagi ini ZB kelihatan sekali cenderung akumulasi ya. Kalau kita cek dari awal bulan ini aja untuk ZB-nya udah net buy 706,6 M ya, 741 kalau ZB versi asing. Kalau kita cek untuk hari ini aja tanggal 10 ZP-nya masih masuk ya di saham Bank BNI selama ZP-nya nggak distribusi. Semoga aja untuk saham Bank BNI masih bisa melanjutkan kenaikannya ya. Kalau secara teknikal Fibonacci untuk target price-nya ke level 5400-an sih, semoga aja bisa kecapai. Oke, itu untuk saham Bank BNI. Untuk besok sih selama nggak jebol lagi aja ini di bawah 5150 ya, ada kemungkinan masih melanjutkan uptrendnya, kemungkinan sih seperti itu. Oke, itu untuk saham Bank BNI. Kembali lagi disclaimer, selanjutnya kita akan cek saham AMMN yang hari ini naik ya, nyentuh resistennya close pas di 6500, naik 1,17%. Jadi untuk besok mungkin ya lihat aja di awal market ya, apakah bisa breakout atau koreksi. Ini sih pas ya di area resisten. Coba kalau kita cek untuk transaksinya AMMN untuk aslinya sendiri masih net buy, cuman nggak terlalu banyak hari ini, net buy 582 juta ya. Siapa yang masuk dan siapa yang keluar? Apakah BK lagi yang masuk untuk saham AMMN hari ini tanggal 10 Oktober? Ya, BK-nya masih masuk ini 42,1 M, yang keluar CC lagi ya. Jadi CC ketika harga sahamnya AMMN naik itu keluar ya, taking profit, dan yang jaga harga masih BK AK ya. Jadi selama BK-nya ini nggak distribusi banyak, malah cenderung masih masuk, kemungkinan sih masih bisa naik lagi. Kalau menurut saya sih seperti itu ya. Ini kelihatan sekali kalau BK itu cenderung akumulasi ya di saham AMMN, karena hari ini BK-nya masih masuk. Semoga aja untuk besok kalau berhasil breakout dan ada yang jaga harga di level 6500, semoga masih bisa naik lagi. Oke, itu untuk saham AMMN ya. Tapi kembali lagi disclaimer sih, ini kalau kita lihat secara histori emang hitungannya udah di pucuk ya. Jadi kalau mau entry ya amannya sih buat trading sih ya. Kalau untuk swing atau invest agak was-was sih. Apalagi kita nggak tahu kapan BK mau taking profit. Mungkin seperti itu ya untuk saham AMMN. Lihat aja di awal market sih, kalau masih uptrend, target price-nya cukup tinggi, bisa ke level 7400-an sih. Tapi kalau langsung merah hati-hati, karena supportnya juga lumayan jauh ya, ada di 5950. Oke, itu untuk saham AMMN. Selanjutnya kita cek saham BRPT yang hari ini turun cukup dalam ya, 8% lebih, dan close pas di area support kuatnya ya, yang di 1185. Hari ini gagal mempertahankan posisinya di atas 1260 untuk
saham BRPT. Kalau kita cek untuk transaksinya, BRPT hari ini tanggal 10 Oktober itu aslinya net sell sih 63 juta aja, nggak terlalu banyak sebenarnya. Kalau kita cek lebih detail lagi, BRPT hari ini tanggal 10 Oktober secara keseluruhan ini kita bisa lihat bareng-bareng masih didistribusi. Kemarin didistribusi, hari ini juga masih didistribusi untuk saham BRPT ini. Kalau kita cek dari kemarin ya, KICC MG cenderung net sell yang jadi market maker utamanya MGCC, keduanya juga jualan cukup banyak. Yang nampung YPXC ya. Untuk besok mungkin lihat aja di awal market sih, karena ini close-nya hitungannya pas di area support. Jadi kalau langsung naik ya nggak menutup kemungkinan bisa ke area sini 1260-an ya. Walaupun hari ini distribusi cuman hitungannya nggak banyak-banyak banget sih untuk distribusinya hari ini tanggal 10 Oktober ya. Ini ya lumayan sih, cuman untuk saham BRPT ini kan kadang suka bikin kejutan ya, sekali naik ya lumayan tinggi, lumayan juga sih kalau mau buat berspekulasi. Dan misal mau open posisi untuk saham BRPT, aman sih pasang antisipasi ya, apalagi kalau sampai jebol di bawah 1155 ya, 1155 itu area support terdekat untuk saham BRPT. Oke, itu untuk saham BRPT sih. Untuk resistennya ada di 1260 untuk level harga saat ini. Kembali lagi disclaimer sih kalau mau open posisi ya untuk besok. Oke, itu untuk saham BRPT. Untuk selanjutnya kita akan cek saham PGEO yang hari ini tanggal 10 Oktober masih turun ya. Kemungkinan sih akan uji supportnya yang di 1450-an. Minus 2,96% untuk hari ini. Kalau kita cek untuk transaksinya, PGEO tanggal 10 Oktober aslinya masuk loh hari ini. Jadi turunnya saham PGEO itu ditampung asing cukup banyak, 35,6 M. Oke, kalau kita cek lebih detail lagi untuk saham PGEO hari ini tanggal 10 Oktober secara keseluruhan ya. Ini kita bisa lihat bareng-bareng hitungannya turunnya ini ada yang akumulasi sini AK netback 32,5 M dan yang distribusi KZ. Untuk KZ-nya murni jualan di saham PGEO. Kalau kita cek dari tanggal 2 cenderung distribusi, tapi hari ini aslinya masuk dan yang masuk itu asing sih. Hari ini ada yang nampung dan yang akumulasi ini asing. AK versi asing nilai transaksinya 39,7 M dan netback 37,1 ya. Jadi di distribusi lokal ditampung oleh asing. Semoga aja untuk saham PGEO besok masih bisa bertahan di atas 1450-an. Ini hitungannya udah dekat area support ya. Jadi misal mau entry ya jangan all in dulu ya. Siapa tahu turun dulu uji support kan ya bisa ambil di area 1450-an. Kalau untuk saham PGEO sih menurut saya untuk harganya masih akan konsolidasi ya, akan konsolidasi di range area ini antara 1450-an sampai 1640. Jadi untuk besok perhatikan level ini 1450, semoga nggak jebol di bawah itu. Oke, itu untuk saham PGEO menurut saya sih malah ada kemungkinan naik ya, kalaupun turun habis itu naik lagi, semoga aja sih seperti itu. Untuk selanjutnya kita akan cek saham brand ya, yang hari ini masih arah. Nggak langsung open arah sih, opennya di harga 1060, cuman dinaikin lagi ya, jadi masih close arah naik 24,6% ke level 1215. Kalau kita cek untuk transaksinya, kalau lihat candlenya hari ini sih kemungkinan untuk besok enggak arah sih kalau menurut saya, kecuali ada yang masuk banyak ya, ada yang nge-HK langsung banyak. Untuk saham brand di hari kedua IPO ini hitungannya sih ya lebih banyak yang masuk ya, cuman ya ini sih MG belum lepas barang sih, cuman sebagian taking apa ya keluar. MG-nya net buy 224 juta. Padahal nilai transaksinya 4,6. Jadi untuk MG di harga atas ini cenderung trading, cenderung scalping.
nggak akumulasi lagi, maksudnya nggak apa ya, ya bukannya bukannya apa ya, bukannya nampung sahamnya ya, cuman trading tapi belum lepas barang. Kemungkinan untuk besok kalau lihat yang masuk XL hari ini masuk 2,3 M, kayaknya rawan koreksi untuk brand besok ya. Perlu hati-hati sih. Kalau kita cek di sini untuk saham brand eh yang ngantri di harga bidnya masih ada 7 juta lot. Nah, kalau open gap atas nggak ada salahnya buat diamankan sih yang udah floating profit ya, tapi kembali lagi disclaimer, kemungkinan sih kalau lihat antriannya tadi ya semoga aja open gap atas ya di awal market, tapi kemungkinan buat arah sih kayaknya enggak ya untuk besok. Ya kita lihat aja besok sih. Amannya sih kalau mau masuk buat scalping aja selama masih liquid ya. Tapi perlu hati-hati kalau harganya nggak sesuai prediksi, jangan ragu buat cut loss. Oke, itu untuk saham brand, mengingat harganya udah arah 2 kali, ini udah naik 50% berarti ya. Oke, itu untuk saham brand. Untuk selanjutnya kita akan cek saham STRK yang hari ini IPO, hari pertama ya. Dan ditutup arah naik 35%, nggak ada perlawanan lagi naik atau turun ini. Nggak ada perlawanan lagi buat turun, maksudnya seperti itu karena langsung open di 135. Kalau kita cek STRK hari ini tanggal 10 Oktober itu CP ya yang jaga harga, dan hitungannya sih dari pertama IPO nggak banyak ya yang dilepas ke regular marketnya. Jadi cuma 2,9 M aja. Kemungkinan sih untuk besok kalau menurut saya ada kemungkinan masih arah sih kalau menurut saya ya, apalagi kalau kita lihat transaksinya seperti ini, belum banyak saham yang beredar di marketnya, maksudnya belum banyak yang dilepas ya di hari pertama IPO. Kalau kita cek di sini untuk STRK itu yang dijual ke publik 11% aja, hitungannya sih nggak gede-gede banget, jadi cukup bagus. Underwriternya cukup banyak, SH, FZ, AD, PG, dan ketiganya hari ini juga ya kayaknya sih kalaupun lepas barang nggak banyak ya, soalnya ini yang jualan pun kecil, paling banyak IP 1,1 M. Oke, itu untuk saham STRK, semoga aja untuk besok masih bisa arah. Kalau arah kita hitung akan ke level berapa untuk saham STRK. Kalkulator untuk harga penutupannya ada di 135. Kalau besok arah berarti dikalikan 135% ke level 182 ya. Jadi kemungkinan untuk besok untuk saham STRK kalau arah ke 182 tadi ya. Cukup tinggi. Ya, 182 di arah sini. Kemungkinan sih open gap atas, semoga aja masih bisa arah. Oke, itu untuk saham STRK. Kembali lagi disclaimer. Kalau kita cek untuk waranya hari ini juga naik ya, malahan tadi sempat ke level 28, cuman habis itu turun lagi, sempat naik turun. Kalau kita cek untuk waran STRK, apakah underwriternya lepas barang di sini, lepas warannya? Coba kita cek ya untuk waran. STRK waran, benar gini. Di distribusi ya, ini HD, FZ ya. Underwriternya jualan nih di waran, jualan warannya. Jadi untuk besok sih kalau mau cari aman jangan masuk di waran ya. Hari ini hitungannya naik sih, cuman ini di distribusi dan yang nampung KK. Untuk KK-nya bukan underwriternya SH, FZ itu PG juga tadi jualan ya. FZ PG kan ini jualan di waran. Jadi kemungkinan sih untuk waran STR kalau untuk besok kayaknya ada kemungkinan koreksi turun ya, merah. Kemungkinan sih seperti itu kalau menurut saya. Kita lihat aja besok. Kalau mau entry, kalau mau cari aman ya jangan masuk di waran. Oke, itu untuk saham STRK. Selanjutnya kita akan cek saham yang baru IPO juga ya, PTBS, yang masih ditutup merah.
Ya tadi open gap bawah sih, cuman nggak sampai ARB ya. Opennya di sini, open di 109 sempat naik nutup gap, habis itu turun lagi. Kalau kita cek untuk transaksinya, untuk saham PTPS di hari kedua IPO masih didistribusi oleh underwater-nya ya. XA net sell 3,6 M. Kalau kita cek dari kemarin untuk XA-nya terus jualannya udah net sell 18,9. Jadi untuk besok kalau lihat transaksinya juga masih seperti itu, mungkin kalau nggak turun akan sideways dulu ya, mungkin seperti itu. Jadi kalau mau entry ya hati-hati sih kalau belum ada yang akumulasi, tapi kembali lagi disclaimer. Oke, itu untuk saham PTPS kalau menurut saya harganya ya mungkin turun ya, cuman nggak dalam-dalam banget. Oke, itu untuk saham PTPS. Mungkin ini aja dulu untuk analisa kita pada video yang ini, semoga bisa bermanfaat. Tutup disclaimer, terima kasih.